Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa Nurhidayah dengan NIM CMR 0250056 dari Prodi Kesehatan Masyarakat tingkat 1 kelas B. Di video kali ini saya akan memaparkan hasil jurnal dengan judul Hubungan status sosial ekonomi dan status gizi pada anak dengan infeksi kecacingan yang terjadi pada siswa SDN Negeri 2 di Bal di Kecamatan Boyolali. Pada pembahasan kali ini saya akan menjelaskan gambaran penelitian, populasi dan sampel penelitian, metode penelitian, hasil penelitian, rekomendasi dari peneliti, kekurangan dan kelebihan jurnal, serta pendapat saya mengenai jurnal tersebut. Yang pertama ada gambaran jurnal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara status sosial ekonomi keluarga dan status gizi pada anak sebagai variabel independen pada kejadian infeksi kecacingan sebagai variabel dependen. Masalah ini diangkat karena infeksi kecacingan masih menjadi isu kesehatan masyarakat yang signifikan, terutama pada usia anak sekolah yang berada di wilayah tropis. Dan penelitian ini dilakukan di SDN 2 di Bal, Kabupaten Boyolali. Karena lokasi ini tersebut memiliki faktor risiko lingkungan seperti kedekatan dengan area pesawahan dan fasilitas sanitasi yang kurang memadai. Yang kedua ada populasi dan sampel penelitian. Yang pertama dulu ada populasi. Populasi di penelitian ini mencakup seluruh siswa kelas 4, 5, dan 6 di SDN 2 di Bal, Kabupaten Boyolali. Dua ada sampel. Sampel penelitian ini berjumlah 69 responden yang memenuhi kriteria restriksi. Teknik pengambilannya yang digunakan adalah total sampling. Dari jumlah tersebut ada 55,1% adalah laki-laki dan 44,9% adalah perempuan. Ketiga ada metode penelitian. Desain penelitian yang digunakan adalah observational analitik dengan pendekatan cross-sectional. Pengukuran variabel meliputi pertama, status sosial ekonomi menggunakan kuesioner terstruktur berisi 17 pertanyaan yang diisi oleh orang tua atau wali murid. Yang kedua ada status gizi yang diukur menggunakan antropometrik berdasarkan indeksi IMT menurut umur sesuai standar Kementerian Kesehatan. Yang ketiga ada infeksi STH atau kecacingan yang diperiksa melalui pemeriksaan sampel feses secara mikroskopis menggunakan metode direct SMEA. Analisis data dilakukan secara univariat, bivariat menggunakan uji chi-square, dan multivariat menggunakan regresi logistik ordinal menggunakan SPSS. Yang keempat ada hasil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa infeksi kecacingan atau STH ditemukan cukup tinggi, yaitu sebesar 31,9%. Selanjutnya, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara status sosial ekonomi keluarga dengan kejadian STH atau kecacingan dengan nilai P sebesar 0,749. Selain itu, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara status gizi anak dengan kejadian STH atau kecacingan dengan nilai P sebesar 0,404. Hasil analisis multivariat juga menunjukkan tidak ada hubungan antara yang bermakna secara statistik dengan nilai P sebesar 0,369. Nomor 5 yaitu rekomendasi pendapat dari jurnal tersebut. Peneliti menyarankan perlunya penelitian lanjutan terhadap faktor-faktor lain yang lebih dominan dan memengaruhi kejadian STH atau kecacingan. Faktor-faktor tersebut meliputi higienitas perorangan seperti kebersihan tangan, kebersihan kuku, kebersihan kaki, dan kebersihan makanan yang dikonsumsi, karena dinilai memiliki pengaruh yang lebih langsung dibanding faktor ekonomi dan lingkungan. Keenam, ada kekurangan dan kelebihan dari jurnal tersebut. Yang pertama, saya akan membacakan kekurangannya dulu. 1. Berdasarkan sumber, keterbatasan penelitian ini meliputi jumlah sampel yang relatif kecil dan hanya terbatas pada satu sekolah sehingga tidak dapat mewakili populasi yang lebih luas lagi. Selain itu, desain cross-sectional juga membatasi kemampuan dalam menentukan hubungan sebab akibat.
Penggunaan kuesioner yang sederhana untuk mengukur status ekonomi juga mungkin belum sepenuhnya mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Tapi penelitian ini juga belum meneliti variabel potensial lainnya yang dapat memengaruhi kejadian STH atau kecacingan tersebut. Kedua, saya akan membacakan kelebihan dari jurnal tersebut. Jurnal ini menggunakan metode pengukuran yang terstandar seperti standar antropometrik Kementerian Kesehatan dan metode pemeriksaan laboratorium Direct-SMER. Jurnal ini memberikan data lokal yang spesifik mengenai prevalensi kecacingan yang berada di wilayah sebelumnya masih memiliki keterbatasan data, sehingga analisis data juga dilakukan secara komprehensif, mulai dari analisa univariat sampai yang ketujuh atau yang terakhir, yaitu pendapat saya dari jurnal tersebut tuh bagaimana. Yaitu menurut saya jurnal ini memberikan kontribusi penting dalam menunjukkan bahwa faktor ekonomi dan faktor status gizi tidak hanya selalu menjadi penentu utama infeksi kecacingan pada anak di tingkat lokal tertentu. Hasil ini juga menekankan pentingnya bagi otoritas kesehatan untuk lebih fokus pada intervensi perilaku dan kebersihan individu daripada hanya mengandalkan perbaikan status ekonomi untuk menurunkan angka kecacingan. Penelitian yaitu sebesar 31,9% yang merupakan informasi penting sebagai dasar tindakan pencegahan dan penanganan di sekolah tersebut. Demikian pemaparan hasil review jurnal dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.